Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendriani dari Prodi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial, Angkatan 2018. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama tentang keorganisasian. Jadi, definisi organisasi kita kaji berdasarkan dua, yaitu secara etimologi dan terminologi. Yang pertama, secara etimologi. Organisasi berasal dari bahasa Yunani, organ dan isasi, di mana organ adalah alat, isasi adalah proses. Jadi, organisasi adalah alat untuk kita berproses. Sedangkan secara terminologi, organisasi adalah sekelompok orang, dua atau lebih, yang secara personal dipersatukan dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan disepakati. Kemudian struktur organisasi adalah susunan komponen-komponen atau unit-unit kerja dalam organisasi yang menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau yang berbeda-beda tersebut. Kemudian jenis organisasi. Ada organisasi formal, ada organisasi non formal, dan ada organisasi informal. Yang pertama, organisasi formal, yaitu yang memiliki aturan main secara tertulis dan dijadikan sebagai acuan dalam menjalankan program kerja seperti ADART dan lain-lainnya. Kemudian non formal, organisasi yang aturannya dipahami secara umum dan tidak tertulis, seperti kelompok masyarakat di suatu lingkungan. Selanjutnya, yang terakhir itu informal. Informal yaitu organisasi skala kecil yang pengaturannya secara alamiah seperti rumah tangga. Selanjutnya tentang syarat organisasi. Syarat organisasi itu ada 5. Yang pertama, tujuan adalah yang mengarahkan jalannya organisasi. Artinya di sini kita berorganisasi itu tujuannya apa? Kita jalannya ke organisasi itu. Yang kedua, tentang aturan yang memaksa setiap orang yang tergabung di dalam suatu organisasi itu agar secara alamiah agar disiplin dan teratur dalam menjalankan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab seseorang tersebut dalam organisasi itu. Yang ketiga, pengurus. Pengurus di sini mereka yang menggerakkan organisasi. Yang dimaksud adalah pengurus harian organisasi. Selanjutnya, anggota. Anggota artinya yang digerakkan, bukan dalam artian tidak memiliki hak untuk bertindak ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh pengurus, karena dia juga punya hak di situ. Yang terakhir, manfaat. Jadi manfaat dalam berorganisasi itu melatih skill kepemimpinan, memperluas jaringan. Kita diajarkan juga manajemen waktu, diajarkan manajemen konflik. Banyak sekali manfaat dalam berorganisasi.
sekian materi sekian penjelasan dari materi keorganisasian.